Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil azim. Tugas dakwah adalah tugas kita semuanya. Apapun posisi, jabatan, dan kedudukan kita. Kita wajib sesuai dengan kemampuan kita untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan dakwah. Apalagi melalui dakwah melalui televisi, misalnya melalui Kalam TV. Dakwah akan lebih tersebar pada semua bidang dan juga pada semua daerah ya yang terjangkau, misalnya oleh Kalam TV ini. Tentu saja dalam kegiatan dakwah ini memerlukan biaya, donasi. Oleh karena itu saya mengajak kepada saudara sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita bantu. Mari kita dukung Kalam TV ini. Dan saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk ikut berpartisipasi aktif, apalagi dalam bulan suci Ramadan ini, untuk memberikan bantuan donasinya, dananya, infaknya. Mudah-mudahan semuanya akan berakibat positif dan baik bagi kegiatan dakwah kita. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, jamaah Kalam TV dan jamaah Masjid Alumni IPB yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berada di kajian syuruk Ramadan lagi, dan pada kesempatan kali ini kita akan berguru kepada ini guru saya yang luar biasa, seseorang yang manfaatnya sangat meluas di berbagai bidang, di sisi akademis, di sisi praktisi, dan seterusnya. Kemudian beliau adalah, kita menyebutnya Prof. Nadra. Assalamualaikum Prof, apa kabar Prof? Ini kita di bulan suci Ramadan Ustaz, tapi ini sekali nih, cerah sekali ya. Alhamdulillah. Kesempatan kali ini, jamaah sekalian, kita akan bincang-bincang tentang hidup halal. Nah, ini sesuatu yang mungkin kita sering mendengar, sering diajarkan dan seterusnya. Tetapi di kesempatan kali ini kita akan ulik ya, seperti apa hidup halal di zaman yang seperti sekarang ini kemudian. Kita mulai saja dengan pertanyaan pertama ini Prof. Ini hidup halal nih apa pentingnya untuk kita, Prof? Jadi memang kalau sekarang ini kan orang-orang muda ya, Iya. pertama bilang halal lifestyle. Nah, gaya hidup halal ya.
Ya, ya. Jadi kalau kita secara fikih mengatakan ada halal li zatihi, zatnya halal, dan halal li ghairihi, itu Li dikaitkan ghairihi, dengan perbuatannya gitu Ya, ya. ya, ya. Nah, ini memang ada dua hal. Kalau soal halal li zatihi ini, pemerintah Indonesia dengan undang-undang tahun 2014 itu menetapkan adanya sertifikasi halal. Baik. Lalu sebelum undang-undang ini, MUI menginisiasi untuk melakukan sertifikasi halal. Ya, Jadi selama hampir 30 tahun, MUI itu melakukan sertifikasi halal. Tujuannya adalah untuk membuat ketentraman umat Islam untuk mengkonsumsi barang, makanan, minuman, kosmetik, dan obatan yang secara halal. Baik, Nah, baik. ini usaha MUI ini dilanjutkan oleh pemerintah dengan membuat undang-undang, dan sekarang ini sudah wajib Masya sertifikasi Allah. halal itu. Ya, Tetapi dalam prakteknya, karena begitu banyaknya restoran, rumah makan, industri-industri, ini belum semuanya 100% halal, bersertifikasi halal. Baik. Oleh baik. karena itu, ini adalah usaha kita bersama. Dan tentunya ini tergantung kepada umat Islam. Apakah umat Islam memperhatikan nggak halal-halal yang berkaitan makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan. Betul, Kalau betul. kita umat Islam acuh tak acuh terhadap makanan atau minuman yang tidak halal, masa bodoh saja, maka kita ketahui kan ada hadis mengatakan bahwa ada seseorang yang kerjanya hanya sholat saja di masjid, ya. Tapi kata Nabi, dari mana makanannya, pakaiannya, dan lain-lain, ya. Ya, Jadi ya. ternyata tidak dari yang halal gitu. Dan kita tahu kalau kita tidak makan makanan yang halal, kita tidak makan yang halal, kita makan yang haram, maka 40 hari doa kita tidak diterima. Artinya apa? Sholat kita pun tidak diterima, karena sholat Iya, itu kan iya, intinya iya. adalah doa gitu ya. Betul, betul. Oleh karena itu, bagi kita, agar ingin doa kita ini diterima, ya kita harus memperhatikan makanan halal. Karena Iya, apa? iya. Senjata umat Islam itu doa. Iya, iya. Seorang orang tua melepas anaknya untuk pergi kemana-mana, tentu doa, dengan ya. doa. Betul, betul. Pergi sekolah, pergi kemana. Dan kita sendiri, hidup ini kalau tanpa doa, kita khawatir. Apakah kita ketemu musibah, atau tidak, kita selalu memohon kepada Allah SWT, kita mendekati betul, dengan betul. doa. Oleh karena itu, agar doa kita diterima, ya kita jagalah makanan yang halal. Kan gitu. Nah, tapi Iya, ini ternyata iya. tidak mudah. Siap. Karena produsen kesadarannya masih rendah. Iya, Contohnya iya. kemarin kasus di Solo. Oh, yang Restoran ayam. itu yang udah berpuluh-puluh tahun ya. Iya, hampir 30 tahun. Dan keluarga Iya, saya, iya. itu kok ibu mertua saya kan di Surabaya, tapi kalau kan ada ipar saya ke Solo karena Iya, iya. dia punya mertua di Solo, itu selalu titip itu ayam itu. Oh, Jadi baik, kita nggak baik. tahu kan. Nah, oleh karena itu kita memang harus sekarang umat Islam ini makan di mana saja, ya sekarang lihatlah ada nggak sertifikat halalnya. Bertanya, jangan punya asumsi Iya, iya, seolah-olah. Dan baru-baru ini juga di Bandung menjual Ada juga ya. soto mie. Iya, Ya, iya, iya. mie dengan babi, tapi dia Oh. pakai topi haji, yang Oh, ibunya pakai Masya Allah. kerudung. Iya, iya. Orang beranggapan ini halal, Iya, tapi iya, dia iya. sebenarnya babi. Nah, ini kan Allah, sebenarnya astagfirullah. disebut penipuan, ya memang dia tidak menulis apa-apa. Iya, Tapi asumsi kita, dia pakai topi haji, istrinya berkerudung, Iya, dan lakunya luar biasa. Nah, ini Baik. kita sangat khawatir di negara muslim terbesar, masyarakatnya, masalah makanan halal ini jadi problem bagi kita. Iya, iya. Nah, iya. ini kan langkah awal ya untuk kita tadi memulai hidup lifestyle ini dengan memakan minuman, obat-obatan yang halal. Lalu obat-obatan di mana letaknya? Itu yang jadi problem kita adalah di kapsulnya. Kapsul. Kapsul itu Itunya ya, apa namanya? gelatin. Gelatin itu ya Nah, kemasannya ya. gelatin kalau yang- ini dari turit dan tulang. Kebanyakan dari tulang babi Dari dan kulit babi, babi. ya. Iya, Karena apa? Kita di Indonesia ini kulitnya kan jadi kerupuk. Betul, kulit. betul, betul. Ya, yang lain-lainnya dibuat jadi sup. Jadi kalau kita mau buat Iya, gelatin iya. di Indonesia itu sulit. Oh. Jadi saya berusaha dulu, gimana caranya kita buat pabrik gelatin, sulit bahan bakunya. Iya. Atau iya, banyak iya. impor. Dan di Indonesia ini kapsul itu terpenuhi yang halal baru 60%. 60%. Ya, Masya yang Allah. lainnya. Kenapa? Karena memang shorted, kekurangan. Iya, iya, iya. Nah, ini juga menjadi masalah. Jadi kita kadang-kadang jadi repot ya. Oleh karena itu, ada memang pendapat para ulama bahwa kalau seandainya
kulit dan tulang babi itu dirubah menjadi gelatin dan menjadi cangkang kapsul, Iya. itu katanya perubahan bentuk transformasi namanya istihalah. Dibolehkan, ada ulama di Timur Tengah. Tapi ulama di Indonesia tidak membolehkan. Iya, iya. Terutama Tetap MUI, mengharamkan itu ya. Karena istilah istihalah itu adanya anggur berubah menjadi khamar, khamar berubah menjadi cuka itu halal. Iya, iya, Anggur yang halal berubah menjadi khamar, ya kan? Anggur yang haram awalnya. Anggur halal, makanan. Oh, halal ya, anggur itu lalu ya, berubah buah ya. menjadi khamar, Jadi minuman khamar, keras. haram. Lalu Baik. berubah lagi menjadi cuka. Jadi cuka. Cukanya halal lagi halal. gitu ya. Nah, gitu ya. Masya Jadi Allah. asalnya ini Iya, halal, iya, iya. berubah menjadi khamar, haram, berubah lagi menjadi cuka itu halal. Itu halal lagi. Kalau Oh, babi oke. asalnya sudah haram, Iya, iya. dia iya. berubah jadi apapun, dia Iya, tetap haram. Tetap haram ya. Ya, nah ini sehingga Itu kalau lizatihi. apa? Irzatihi. Baik, Ya, baik. Jadi kalau Kiai Ma'ruf itu sembali bercanda kepada saya, Nadra, kalau soal gelatin tadi atau soal babi, dia berubah jadi apapun saya tetap haramkan, walaupun jadi gadis cantik. Kira-kira begitulah. Iya, iya, iya. Jadi tetap saya haramkan, dia bilang gitu. Masya Nah, oleh Allah. karena itulah di kita agak strict. Tapi di Timur Iya. Tengah memang ada pendapat ini dianggap istihalah tadi. Iya, Terjadi iya, transformasi. Nah, inilah yang Baik, membuat baik. kita agak berbeda lah. Jadi dengan Timur Tengah. Nah, masalah gelatin ini sudah jadi masalah. Kemarin tahun lalu atau di awal tahun itu ada marshmallow, Marshmallow. permen-permen anak-anak itu Iya, gitu. Itu iya, juga iya. dari Cina tuh mengandung juga Iya, babi. Karena iya, babi iya. ini kan DNA Mhm. kita ini kan babi ini 90% sama. 90%. 95%. Itu sama dengan Ya kita. Allah, iya, Jadi kira-kira iya, iya. kalau kita makan babi itu seperti kanibal gitu. Oh, Makan diri sendiri iya, gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, ahli genetika mengatakan kalau kita makan babi itu takut khawatir terjadi mutasi gen dari babi ke kita. Iya, Karena iya. babi ini adalah kalau makan rakus sekali. Iya, betul, betul. Dan Dan, juga- apa saja Apa dimakan? Jadi di kampus peternakan dulu, Iya, Pak iya. Sihombing, Profesor Sihombing pernah mencoba sapi dengan babi ditaruh di kandang, terus dikasih makanannya sampah pasar. Oh, iya. Babi iya, dalam 3 bulan gemuk, sapi kurus. Sapi kurus ya. Ya, jadi begitu. Dan babi ini orang yang babi ini lebih binatang tidak care sama anak-anaknya, karena anaknya banyak, itu sering iya, tertindih iya. oleh dia mati. Iya, iya, iya. Dan satu lagi adalah babi ini punya penyakit bisek. Bisex. Iya, bisek. Oh, Nah, jadi kita khawatir kalau kita banyak makan babi, kita punya Nah, kita kan dulu Terpengaruh dengan itu ya. Dulu ada Betul, kasus yang sekarang di Indonesia sangat ketat, vaksin meningitis. Vaksin Ya, meningitis. kalau Kan kita kita kalau pergi- umroh haji Iya, kan ya, harus wajib begitu. itu ya. Makanya Iya, kita dulu ngotot MUI bahwa harus halal. Iya, iya. Jadi nggak ada istilah darurat. Betul, betul. Alhamdulillah ada produsen yang menghasilkan vaksin yang tidak ada unsur babi. Iya, iya, iya. Nah, oleh karena itulah persoalan makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik ini kalau kita tidak memperhatikan, kita masa bodoh, maka tidak akan tercipta produsen yang akan sadar. Iya, iya. Sekarang Betul, ada betul. upaya di MUI itu mensertifikasi rumah sakit syariah. Rumah sakit syariah. Salah satu yang menjadi tujuannya adalah bagaimana Iya, iya. obat-obatan ini Oh, harus yang halal. oke. Iya, iya. Kalaupun dia tidak halal, kalau mau dipakai terpaksa itu harus Iya, izin kepada si pasien. Pasien mau pakai Baik, nggak? baik, baik. Ada yang namanya Lavenok. Lavenok itu dipakai kalau orang kena stroke. Iya. Obat pertama itu mencair itu Lavenok. Itu obat yang ampuh karena dari babi. Itu kalau dipakai itu harus izin. Iya, Jadi nggak iya, boleh dipakai iya. begitu aja. Betul, betul. Tapi banyak pasien menolak biasanya. Oh, Ya, dia mau cari yang substitusinya ada, tapi katanya kurang ampuh. Iya gitu ya. Nah Iya, ini kan iya, perlu iya. riset ya. betul. Di sinilah betul, menurut hemat betul. saya umat Islam harus melakukan riset. Jangan Betul, tergantung betul. dengan riset dunia barat gitu ya. Iya, iya, iya. Nah jadi spektrum ini baru soal lizatihi ya. Belum Iya, tadi iya, ligoiri iya, perbuatan ligoiri, ya. iya. Betul, betul. Jadi betul. bagaimana yang sederhana saja soal makan minuman kita di umat Islam ini, salah satunya yang jadi problem kita ini sampai sekarang adalah pemotongan. Oh. Rumah unggas atau rumah iya, potong gitu. Iya, iya. Itu motong itu masih asal motong. Dia aja. Iya, kalau ayam itu dipotong sedikit aja langsung dilempar ke Oh. air Air panas itu panas. biasanya ya? Jadi matinya Iya, di iya. air panas jadi bangkai dia. Iya, iya. Jadi iya. kalau MUI ini kan mengatakan ear to ear. Jadi ada vena, arteri, ada apa namanya
esofagus tempat ngeluh makanan atau tenggorokan. Iya, iya. Jadi iya. waktu kecil saya motong ayam, yang saya potong apa? Tenggorokannya sama esofagusnya aja. Oh, venanya Venanya enggak. belum ya? Kan jadi enggak Oke. keluar darah kan? Iya, iya, Lompat-lompat itu ayam. Ya. Betul, betul, Nah, betul. jadi ini kan sederhana sebenarnya, tapi banyak yang nggak tahu asal potong aja. Iya, iya. Dulu ya, waktu zaman dulu nih, ibu saya tuh kalau motong ayam tuh cari orang yang alim, Iya. yang ngurus masjid, yang segala macam. Karena Betul, betul. khawatir nanti Kehalalannya kehalalan dari tadi itu ya. gitu ya. Nah ini kan di kita kan kadang-kadang orang di pasar ya, dipotong di pasar, yang nggak jelas betul, begitu ya. Betul. Nah ini RPU ini ternyata persoalan, rumah potong unggas Rumah ini. potong unggas. Iya. Sementara kita makan daging ayam tuh paling banyak ya. Betul, betul, Nah, betul. ini kita lagi buat gerakan nih sekarang yang namanya sertifikasi Juleha. Juleha. Juru sembelih halal. hewan halal ya. Juleha Ini itu. Baik. halal centernya IPB sangat gencar. Oh, Alhamdulillah. Iya, Kita iya. juga organisasi seperti Muhammadiyah juga gencar. Banyak halal center di universitas ini juga gencar. Cuman ya belum banyak ya, masih terus dibujuk gitu ya. Ya untuk melakukan itu. Karena Karena orang itu ini kan industri sangat besar ya, Prof sangat ya. besar. Iya, Dan itu iya, titik iya. awal kalau kita mau mensertifikasi restoran dan warteg. Betul, betul. Karena itu kan sumber daging itu kan kebanyakan ayam itu kan di mana-mana kan Iya, gitu ya. iya, iya. Nah, ini makanya kepada Bapak Ibu sekalian, masalah ayam saja yang halal ini problem. Iya. Misalnya restoran Padang, sampai Padang. sekarang nggak mau disertifikasi halal. Oh. Karena dia merasa dari dulu sudah halal. Oh, oke. Tapi dia lupa bahwa ayamnya dia beli di mana? Hah? Betul, Dipotong betul, oleh betul. siapa? Gitu Iya, ya. iya, Kalau iya. nggak ada sertifikat halal ya kita mempertanyakan. Betul, betul, betul. Nah ini mungkin Bapak Ibu sekalian yang mungkin selama ini kurang aware, kurang Iya, menyadari, ini problem-problem kita. Iya, iya. Ya, Ini kan kehidupan keseharian kita Seharian ya, Prof kita, ya. ya. Dan kemudian sangat signifikan karena tadi terkait dengan ibadah, terkait dengan mindset, terkait Iya. dengan perilaku kemudian Betul. itu ya. Nah, kalau yang kedua, Goirihi itu tadi, Ya. ini ada kasus thrifting, Prof, ya. Ada katanya baju bekas dari Cina itu masuk secara ilegal. Ini kan kalau secara zat tentu halal lah gitu Ya. kemudian ya kira-kira. Nah, tetapi karena dia masuknya secara ilegal, apakah ini kemudian menjadi haram? Nah jadi memang para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, kan ayat Qur'annya wa'atullah wa'atul rasul wa ulil Wa amri ulil amri minkum. minkum. Jadi kita taat pada Allah, berasal kepada pemerintah. Iya, Nah, betul, betul. Jadi banyak orang menganggap bahwa kalau kita melanggar aturan pemerintah ini nggak ada hubungannya dengan masalah akhirat. Oh, Ya, iya. banyak iya, berpikir iya, begitu. Padahal enggak. Para ulama yang paling kuat jumhur mengatakan apa yang dilakukan oleh pemerintah itu perintah harus ditaati. Ya termasuk iya. tadi itu yang ilegal itu kita dapat hukuman juga di akhirat Oh, juga. Masya Jadi Allah. kita tetap berdosa, haram juga melakukannya iya, gitu. iya. Nah, tapi kadang-kadang orang menganggap ini kan urusan pemerintah kan gitu ya. Bukan urusan Tidak agama. terkait agama begitu ya. Padahal agama mengatakan taat kepada Allah, kepada Rasul dan kepada ulil amri pada Ulil pemerintah. amri, ya. Nah, Oke, ini kan kadang-kadang ada persepsi yang salah gitu ya. Iya, iya, Nah, iya. oleh karena itulah menurut hemat saya di Republik ini kan problem utama adalah tertib hukum. Tertib hukum, betul. Nah, kita ini kan misalnya kita melanggar lalu lintas karena nggak ada polisi. Iya, iya. Tapi kalau kita tadi pakai ayat Quran tadi, waktu Rasul, Iya, kita iya, taat, iya. bukan jangan ada polisi. Betul, betul. Jangan sampai betul. kita ini ditilang gitu ya. Iya, Tilang ini kalau jangan hanya bayarnya tilang saja, tapi kita juga berdosa kan begitu. Nah, jadi kalau kita melanggar lampu merah, Ya. itu pun tetap berdosa begitu ya? Dan banyak kecelakaan, oke. di pagi hari. Betul, betul. Orang betul. itu karena merasa ini lampu merah nggak ada mobil lain, Iya, dia terabas saja. Tahu-tahu dari sana Iya, ada mobil yang betul, merasa betul. dia hijau, Iya, dia iya. boleh lewat, ketemulah di tengah. Itu sudah banyak kejadian. Iya, iya, iya. Ya, jadi ketidakpatuhan itu menimbulkan kemudaratan. Betul, Nah, betul. itu. betul. Jadi kan orang Islam ini kan harus mencegah kemudaratan. Kalau di polisi lalu lintas itu ada ininya, kecelakaan berawal dari pelanggaran. Pelanggaran, iya. Itu ininya ya. Iya, iya. Nah, ini mungkin yang buat saya ya termasuklah perbuatan korupsi, ya Iya, kan? iya. Nah, jadi jangan sampai pula korupsinya dibawa pergi ke haji, taubat. Kan lain cerita. Iya, iya. Ini kan Atau bangun masjid. iya, bagus masjid karena ini mencuci dosa Iya, seolah-olah iya, ya. iya. Ya artinya tidak sah juga karena uang yang diambil itu dari sesuatu yang tidak Dari halal. sesuatu yang haram, itu Haram, tadi, gitu ya. mau di bagaimanapun tadi ya, mau jadi gadis cantik sekalipun tetap haram hukumnya Iya. ya.
Makanya Masya kalau orang Allah. koruptor itu kalau dia bertobat, Iya. uangnya dikembalikan kepada pemerintah. Oh, itu syarat utama Iya, ya. tapi kan siapa yang berani mengembalikan gitu ya? Takut malah ditangkap malah kan. Nanti gitu. ditanya di ini juga Iya. di sidik ya. Ya. Nah Baik. inilah mungkin hemat saya masalah halal ini kan kalau kita bilang halal ini kan boleh, haram itu tidak boleh. Nah sekarang saya kembali kepada soal makanan minuman tadi. Iya. Kalau tadi ini perbuatan, satu lagi kan zat. Zat. Ini kenapa diharamkan? Karena adalah najis. Najis ya. Maksudnya Jadi ya. kalau kita nggak boleh makan babi karena babi itu najis. Mughalado. Ah, ya, Najisnya itu besar, kalau ya. paling Juga top itu ya. Najis makan bangkai, Bangkai. darah. Nah, saya waktu ke Amerika Iya. diundang oleh USDA, itu adalah Kementerian Pertanian ya, itu Iya. berdiskusi tentang pemotongan ayam. Baik. Mereka mau pakai mesin, Iya, iya, iya. apa pakai tangan. Mereka bilang kalau pakai tangan terlalu mahal membayarnya. Iya, iya, iya. Harus pakai mesin. Pakai mesin boleh, tapi apa betul motong? Oh. Terkena empat Iya, ini. Iya, iya. Saya bilang ternyata enggak, malah kadang-kadang kepalanya yang kena potong. Oh. Jadi menurut saya jalan keluarnya adalah harus ada siap orang lain yang kalau dia tidak tepat dipotong oleh tangan. Iya, iya. Nah mereka bilang itu mahal nggak bisa. Nah terus saya bilang gini, prinsipnya dalam Islam memotong itu darah itu dikeluarkan sebanyak-banyaknya. Baik. Kenapa saya bilang? Karena darah itu sumber dari tumbuhnya bakteri. Iya. Dan kalau ayam itu dipotong lalu tidak keluar darahnya banyak, dia akan ada blood spot di tubuhnya. Kalau disimpan di frozen, dia rusak saya bilang. Iya, Nah, iya, iya, iya. saya bilang Islam sudah duluan saya bilang. Iya. Oh tadi dia nggak terima. Memitigasi itu Dikasih begitu ya. Saya bilang gitu Iya, ya. iya, Kenapa di Australia di New South Wales ayam itu di stunning dulu, Oh. dimasukin di gas dulu. Iya, iya. Sehingga waktu saya di Australia, saya coba beli ayam itu sebelum digoreng kita rebus dulu. Itu dari sendi-sendinya keluar darah. keluar darah. Oh. Karena memang Iya, iya. mati sebelum dipotong. Jadi kalau ternak itu dia mati sebelum dipotong, dia tidak mengeluarkan darah karena jantungnya tidak bekerja lagi. Iya, betul, tidak memompa betul. keluar. Tidak. Oke. Jadi kalau kita mau lihat ternak ini adalah sudah mati dipotong, nggak akan keluar darahnya karena jantungnya sudah berhenti. Iya, iya. Nah, jadi ada isunya ada soal stunning. Stunning itu ya. Stunning itu adalah dipingsankan. Oh, Nah, oke. Majelis Ulama membolehkan stunning sepanjang dia bisa hidup kembali dan tidak mati. Baik. Tapi dalam kenyataannya stunning ini juga membuat dia mati Sudah dulu. jadi mati ya. Iya, bagaimana suruh mati dipotong? Iya, Apalagi iya. kalau masuk dalam gas. Betul, betul. Nah, begitulah kira-kira. Jadi kita ke luar negeri juga jadi ragu. Harus hati-hati juga Harus ya. hati-hati juga gitu ya. Baik, baik. Nah, akhirnya orang nggak mau pusing kalau ke luar negeri, ya bawa Indomie aja katanya. Bawa rendang atau ya? Iya, bawa rendang katanya. Nah, Prof, terkait dengan kehati-hatian ini kan di negara kita sekarang sudah ada BPJPH ya, betul ya? betul. Badan Pengelola Jaminan Produk Halal. Ya. Seperti apa peran ini untuk tadi meningkatkan terutama mungkin literasi halal di kalangan umat kita? Ya, memang BPJPH ini beruntung sekarang statusnya tingkatnya sudah level menteri. Level menteri, betul. Cuman sayangnya BPJPH ini tidak ada di daerah. Oh, baik. Jadi baru di pusat ya? Baru pusat. Yang kedua Iya, lagi iya, iya. dia punya website si halal dan semua sistem informasi dia nggak canggih. Oh, baik. Suka hang, suka anu namanya. Jadi kalau orang mendaftar seperti itu. Jadi suka banyak masalah. Oleh Iya, karena iya, itu iya. memang BPJPH ini harus berinvestasi terhadap sistem IT-nya. Betul, betul. Dan memang harus ada kantor-kantor di daerah. Daerah ya. Kalau masih seperti ini, kadang-kadang sosialisasi nggak sampai. Dan Iya, yang paling berat sebenarnya BPJPH ini adalah pengawasan. Pengawasan. Ya mohon maaf ya, sertifikat halal itu kan gampang sekali ditiru. Oh. Dengan sistem sekarang ini kan orang bisa mengcopy Betul. apa aja Saja bisa. persis bisa Betul, semuanya. betul, betul. Nah ini betul. sistem pengawasan itu yang suka saya kritik, bagaimana melakukan pengawasan. Baik. Yang kedua lagi juga BPJPH banyak memberikan endorsement atau pengakuan kepada lembaga sertifikasi luar negeri. Ini pun juga Iya. saya suka ingatkan. Baik. Karena lembaga sertifikasi itu kan swasta, bukan Iya. pemerintah. Iya, iya. Dan oleh karena dia hanya perusahaan, ya tentu mencari profit. Betul, Tapi betul. tanggung jawab dia kepada Allah, kepada Kehalalan itu pengalamannya tadi ya, itu bagaimana? prinsip halalnya ya. Lalu bagaimana mengcek kerja mereka? Itu kritik Baik, saya begitu baik, ya. baik, baik. Oleh karena itu saya bilang jangan hanya menerima saja,
Iya, sudah iya, mengakui, iya. tapi nggak pernah ada satu usaha untuk mengawasi dan mengecek apa betul mereka bekerja. Harus Kenapa? ada apa random sampling Ada begitu ya sampling. ketika sudah dikasih sertifikat Karena- itu. Nah, apa betul mereka bekerja seperti Iya, itu? Nah, iya, karena dulu waktu saya di MUI sebagai Direktur FPPOM MUI, saya pernah mencoret suatu lembaga di New Zealand. Iya. Sholat pun enggak dia. Oh, Si baik. si pemilik itu lembaga itu. Iya, iya, iya. Ya, jadi sholat aja enggak gimana gitu. Iya, iya, Ya kan? Pasti dia kan orientasinya hanya duit Profit aja. saja Profit ya. aja jadi. Betul, Jadi betul. ini yang jadi persoalan adalah soal quality dari lembaga berusaha halal Baik. di luar negeri. Kalau di dalam negeri ya insya Allah lah kita punya tanggung jawab lah Betul, sebagai umat betul. Islam kan gitu ya nggak? Baik, Nah, baik, di sini baik. sudah ada lembaga pemeriksa halalnya itu sekitar 100-an sudah Oh, ada. udah 100. Ya, cuman yang utama yang nasional baru ada 35. Baik. Ya. Nah, sekarang terkait masjid, Prof. Ya. Jadi gaya hidup halal dengan masjid, apakah ini bisa dihubungkan dan bisa erat gitu hubungannya? Sehingga tadi masjid itu bisa meningkatkan literasi, edukasi untuk umat terkait dengan gaya hidup halal ini. Iya, jadi begini ya, menurut emak saya, kita ini kan tema-tema khutbah ya. Khutbah, Pengajian Jumat ini, terutama lah Jumat misalnya gitu ya. Itu kan jarang sekali menyinggung masalah Iya, halal ini. betul, kan, ya. betul. Karena memang, ya mohon maaf ya, khatib-khatib kita kan kadang-kadang nggak punya latar belakang pengetahuan tentang halal ini karena Iya, mereka bukan dari sekolah umum ya. Iya. Nah, iya, jadi iya. mereka juga kadang-kadang gampang juga untuk menjelaskan. Gitu. Betul. Oleh karena itulah saya mengajak teman-teman dari alumni IPB, ya terutama lah, Iya, yang bisa mengerti soal kimia dan lain-lain dan sudah banyak, ini kita galakkan lah. Iya, Karena kita iya, punya iya. halal center di IPB ini, dan Baik. beberapa profesor kita, dan di beberapa universitas Muhammadiyah sudah punya prodi. Oh, sudah punya ada prodi tentang halal ya. Ya. Jadi Masya Allah. ini perlu kita kembangkan. Sementara Malaysia dana risetnya luar biasa pada halal, terutama untuk mendeteksi ya masalah keharaman dan lainnya. Nah ini menurut emat saya dunia ilmiah dan dunia dakwah harus sejalan dengan usaha pemerintah membuat undang-undang. Sudah ada betul, undangan betul. Indonesia ini satu-satunya negeri yang mewajibkan dengan undang-undang. Oh, Masya Malaysia Allah. saja tidak berani. Baik. Malaysia yang kecil Iya. itu tidak berani. Jadi sifatnya masih voluntary. Oh, oke. Bukan Ya. mandatory. Bukan misalnya itu mandatory. Ya? Masih Oh, kita baik, sudah baik. mandatory. Iya. Nah ini sebenarnya suatu keberanian yang luar biasa. Betul, Cuman kalau betul, jadi betul. pertanyaan, usaha kecil yang makanan minuman ini kan ada sekitar 60 jutaan gitu. Iya. Ini kapan mau selesai sertifikasinya? Kalau nggak semuanya ikut berusaha gitu ya. Betul. Nah ini gerakan ini yang perlu kita dukung dan menurut hemat saya kalau pihak swasta sudah mau, masyarakat Islam lah yang harus Iya, terus mendukung. mendorong itu ya. Ya. Nah, terkait dengan sertifikasi halal untuk usaha-usaha mikro kecil itu bagaimana, Prof? Nah, kalau untuk mereka kecil ini memang harganya murah Iya. dan juga mereka itu menggunakan yang namanya penyelia halal. Penyelia halal ya? Dia dibimbing, diarahkan. Lalu si penyelia halal ini kalau sudah melihat dia sudah pantas mendapatkan sertifikat halal, dia mengajukan ke BPJPH. Oh, baik. Jadi baik, dia yang baik. bertanggung jawab. Iya. Nah, Iya. ini kadang-kadang juga menjadi pertanyaan bagi kita, apakah si penyelia halal ini kemampuannya, kualitas penyelia halal dan ini lain ya. itu betul-betul apa enggak? Karena dia yang Iya, menjamin. iya. Jadi dia yang melaporkan bahwa ini perusahaan kecil, sudah saya bimbing, bahwa ini sudah makanan minumannya sudah misalnya restoran Iya. sudah halal semua, maka saya bertanggung jawab untuk mengajukan ini agar dapat sertifikat. Namanya iya. program self declare. Self declare. Ya. Baik. Nah, Mendeklarasikan sendiri Mendeklarasikan, ya. tentang kehalalannya. Halalnya. Itu. Karena tadi Tapi kan melalui penyelia tadi. soal apa warteg Ya. gitu ya, warung kecil, mie ayam pinggir jalan Nah. gitu kan. Yang kita makan sehari-hari itu, Prof. Ya, nah cuman yang jadi masalah usaha-usaha kecil ini takut. Oh, iya. Kenapa? Iya, Kalau iya. ketahuan nanti haram, kan disuruh berhenti sama si penyedianya. Oh, betul, Atau betul. suruh ganti. Betul, Bagi dia satu betul. hari nggak jualan itu bisa Iya. bahaya. Sangat income-nya. berpengaruh kepada hidupnya ya. Nah, oleh karena itu memang kita harus ngebangun sistemnya. Iya. Bagaimana yang kecil-kecil ini, tadi tukang sate keliling, tukang bakso keliling, ya semuanya itu mau disertifikasi halal dengan self declare tadi. Betul. Harusnya dibina, diarahkan. Jadi banyak teman-teman saya sudah ngebina bilang
pada lari, pada nggak mau. Iya. Karena mungkin belum paham ya Belum sebetulnya paham, ya. dan takut Iya, segala iya, macam. iya. Nah ini kadang-kadang ya orang kecil begitulah mentalnya kan. Iya. Nah iya. oleh karena itu memang kita harus dukung. Nah makanya saya berharap ormas Islam ikut mendukung. Terus terang Betul, saja saya betul. melihat Betul. ormas Islam belum mendukung. Belum mendukung ya Belum tentang mendukung halal ini ya. Halal ini. Iya, iya, iya. Ya. Baik. Nah, Ustadz, ini ada pertanyaan terkait kosmetik ini. Karena emak-emak ini, kalau kata emak-emak, lah kosmetik kan nggak dimakan katanya. Iya. Kok mesti halal juga? Nah, gimana tuh, Prof? Jadi alhamdulillah waktu saya jadi tur EPPOM dari tahun 2006, yang satu-satunya kosmetik halal itu Wardah. Wardah ya. Bu Nur Hayati, Iya, iya. orang Minang. Betul, betul. Alhamdulillah berkah. Sekarang dia sudah go internasional. Itu udah Paragon sangat Group. besar itu Paragon itu. Wah. Betul, betul. Ya, titik tolaknya waktu itu dia masih sederhana, masih levelnya UMKM dulu. Iya, iya, Tapi karena itu tadi, karena dia komitmen pada halal, iya. alhamdulillah Allah kasih dia tunjukkan lah bahwa dia ada keberkahan. Nah, disitulah yang disebut keberkahan Betul, gitu ya. betul, Nah, betul. Nah, jadi memang persoalan orang mengatakan bahwa ya ini kan cuma di kulit. Iya. Iya. Kalau kita nih mau sholat, gimana? Kan sholat itu kan membersihkan dari najis. Betul, Iya kan? betul, betul. Ya, jadi kalau mau pakai juga yang haram, ya Iya. misalnya, oh saya nggak Iya. mau pakai Wardah, nah, tapi saya mau pakai L'Oreal yang tidak halal nggak apa-apa gitu. Ya boleh aja. Cuma kalau mau sholat mau apa ya dibersihkan semua. Harus bersih, betul ya. Oh ya betul ya. Bedaknya udah harus di ini dulu. Semuanya kan begitu ya. Nah, kan. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini sekarang yang menempel yang najis-najis, yang iya. najis ini pasti tidak. Betul, betul. Makanya betul. disebut halalan toiban. Betul. Dua serangkai Dua itu serangkai, ya. nggak bisa Iya. dipisahkan. Betul, betul. Makanya betul. kita nggak mau kalau dia tidak toyib, ya kita nggak kasih sertifikat halal. Jadi harus Iya, toyib juga. iya, iya, Nah kalau sudah begini, yang najis ini kita anggap masih bagus juga toyib juga. Ya mohon maaf gitu ya. Betul, betul. Ya najis ini kan kita arti najis itu filth, kotor. Iya. iya, Jadi kita iya. memakai kosmetik yang kotor, Kotor, sebenarnya ya. gitu ya. Ya Iya, buktinya iya. kotor, agama mengajarkan ya kalau buat sholat ya dicuci dibersihkan Dibersihkan, dulu. Gitu ya. Jadi ya betul, Bapak Ibu betul. mohon, mungkin harganya lebih mahal dari bawah Wardah misalnya. Iya, iya, Tapi iya. kalau dari segi agama dia najis, kotor. Baik, baik. Filth ya bahasa Inggrisnya ya. Jadi ini yang perlu kita pahami bersama gitu ya. Iya, Apa mau iya, kita iya. menggunakan sesuatu yang Sesuatu kotor? yang kotor di diri Di kita, diri gitu ya, gitu ya. sebetulnya ya. Ya. Baik, baik. Nah, Bapak Ibu, seperti itu kemudian ya, bagaimana kita dalam keseharian kita, gaya hidup kita kemudian halal ini menjadi prioritas. Iya. Gitu Prof ya. Iya. Nah, ini yang terakhir nanti sebelum kita juga bahas lebih detail terkait dengan ekonomi Prof. Ya. Yang haram di ekonomi salah satunya adalah riba. Ya. Nah, seperti apa kita menyikapi riba ini Prof? Ya memang masalah riba ini kan masalah cerita panjang ya. Betul. Dulu sebelum MUI tahun 1990 mengadakan lokakarya tentang bunga bank dan riba, di situ orang masih berbeda pendapat karena orang menganggap bahwa bunga bank itu wajar karena uang itu ada inflasi. Iya, iya. Lalu iya. juga itu bicara cost of fund, macam-macam lah semuanya. Tapi kalau kita lihat ayat Qur'annya, riba itu tidak ada ilatnya, tidak ada sebabnya dilarang, Baik. ya kan? Iya, iya, Nah, iya. jadi oleh karena itu kita patuh harusnya. Betul. Ya, riba ini kan adalah ziyadah tambahan. Iya. Sifatnya ada tambahan. Jadi kalau kita hutang piutang, kalau diperjanjikan ada tambahan, pengembaliannya itu sudah masuk riba. Riba. Atau kita terlambat membayar, lalu kena denda, Iya, itu juga iya. ziyadah. Baik. Nah, Baik. jadi kalau ini kan istilah orang ini apa? Uang beranak uang kata orang itu. Gitu ya. Betul, Ya. betul. Beranak, bercucu, Ya. bercicit. Tanpa kemudian. ada barang yang Iya. yang berubah ya. Kalau kita jual beli kan, Iya, kita kasih iya, uang, iya. kita dapat barang, Betul, betul. ya kan? Betul, Nah itu. betul. Kalau ini kan gua uang dengan uang jadi uang Iya, udah anak. Iya, iya. Nah ini kan konteksnya kan hutang piutang. Oleh karena itu di perbankan syariah hutang piutang itu tidak ada, Oh, baik. ya. Karena hutang piutang itu bukan untuk komersial,
tapi untuk membantu. Iya, Makanya iya, istilahnya iya. Qardul Hasan. Qardul Jadi kalau Hasan, saya, ya. Bapak dalam keadaan sulit, Iya, iya. meminta kepada saya pinjam uang, saya sudah sulit, ya, itu Pinjamnya menolong untuk menolong ya. kan? Jadi menolong jadi sifatnya jadi Iya, sosial, iya, sosial. jadi bukannya untuk dimanfaatkan untuk diambil keuntungan. Udah sakit, butuh dana, dimanfaatkan juga kemudian. Itu kan zalim sekali kemudian jadinya ya. Dan malah Baik. dalam Quran, kalau orang yang tidak mampu, diikhlaskan jadi sedekah. Oh, Dan itu iya, pahalanya iya. besar. Betul, betul. Ya, nah betul. ini jadi dalam Islam itu hutang piutang itu dalam konteks memang kepentingan sosial karena orang itu sudah terdesak dalam keadaan sulit gitu. Iya, iya. Tetapi dalam dunia modern hutang piutang itu untuk bisnis, Menjadi produk nah bisnis. finansial ya. Nah, itu kan persoalannya kan ya. Baik. Jadi Iya. riba ini memang dihindari karena memang dosanya berat. Iya. Dan Nabi kan di Haji Wada mengingatkan betul agar kita meninggalkan Riba ini ya. riba itu. Baik, Nah, baik. oleh umat Islam oleh berzakat. umat Berzakat. Apa itunya? Ini paling suka Maka Kiai Didin ini mengingatkan. paling suka mengingatkan. Cara mengatasi riba. Cara Karena mengatasi begini ya, riba. mohon maaf. Karena begini ya. Kita ini mohon orang maaf. pertanian. Kita Iya. orang pertanian ya. Kalau di desa-desa itu Kalau di desa-desa ada yang namanya orang yang ada yang sangat baik namanya budiman. orang yang Iya, Karena iya. kan Pak Haji pula. Iya, Pak Haji iya. pula. Itu kalau misalnya kita kasih lah Kalau misalnya pengandaian kita di kasih lah Cipanas. pengandaian nih, di Cipanas nanti ada Di Cipanas petani nanti yang ada anaknya petani sakit yang berat anaknya sakit harus berat, dibawa ke Bogor. harus Mhm. dibawa ke Oh. PMI. Baik. Dia ada duit. Dia ketok lah si dia ketok Orang baik ini. orang baik ini. orang tuh Dia orang baik bilang, ini. Pak, saya Dia butuh bilang, uang Pak, saya butuh 5 uang juta. Hmm. Uang 5 juta ini uang nanti 5 saya juta. kembalikan untuk saya Nanti saya kembalikan. Oh, iya, 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 iya. itu langsung sih Itu Bapak itu langsung dengan Bapak mudah itu mengeluarkan dananya. Baik. Karena jadi dan nanti Iya, itu iya, si iya. petani itu karena si dia bikin petani anaknya karena Iya. dia mati takut segala macam Iya, dia dibawa iya. ke Bogor Iya, di iya, Cipanas. iya, iya. di Dia Cipanas. terima itu Bang. Dan merasa ini Dan ditolong. merasa ini Oh, Apa yang baik. terjadi di situ? apa yang Tidak ada terjadi di situ? kolateral. Tidak ada Baik. kolateral. Jaminannya nanti aja kan. Jaminannya Iya, nanti iya. aja kan. Sudah itu lagi apa? Sudah itu lagi apa? Langsung dalam waktu yang Langsung Cepat dalam itu, waktu- instan. ya, real time. Real time ya. Jadi tidak ada Jadi kolateral tidak ada dan real time. kolateral. Iya, Inilah iya, iya. kehebatannya. Inilah kita kehebatannya. Oh, baik, baik. Ini hanya bisa Ini kalau hanya kita bisa. punya dana zakat. Iya, iya. Kalau zakat, dia datang ke dana zakat. Iya, iya, iya. Ya, maka zakat bisa keluarkan. Iya, Oleh karena iya. itulah tesisnya kayak Didit, selagi zakat ini belum bisa mengatasi perbuatan para rentenir tadi Oh, pada oke. bank keliling tadi, berarti belum berhasil. Belum berhasil ya. Jadi Baik. zakat ini, makanya saya di Basnas nih, Iya. saya merasakan bahwa ini yang harus kita atasi dengan Iya, cara apa? iya. Ya tadi yang miskin-miskin tadi jasa meminjam, dia dikasih usaha, Betul, dia berdayakan, betul, supaya betul. masuk kepada Iya, bank keliling iya, tadi, iya, kepada iya. orang-orang yang budiman tapi sebenarnya mengeksploitasi dia kan gitu. Betul, betul, betul. Jadi memang lembaga zakat itu punya tantangan di situ. Iya. Karena iya, apa? iya. Riba ini kalau tidak ada yang mengatasi, orang akan terperangkap semua. Baik. Dan satu yang paling berat yang membuat kita sedih, ini itu mengatakan, Pak Najwa, Iya. ada orang dari Bogor minta bantuan dana saya di Basnas Ke Jakarta berarti ya? ke Jakarta Mhm. karena dia sudah menangis, anak dia Iya. bilang dia pinjam uang dengan anaknya, Mhm. yang dia jaminkan apa? Keperawanan anaknya. Masya Allah. Jadi kalau tidak Astagfirullah. dibayar, Pak, anak saya mau Iya, iya, iya. mau dipakai sama orang itu, Pak. Ya Allah. Itu orang-orang. Ya. Nah, jadi kepada Ngeri ya. Jadi masalah riba ini ya persoalan kita. Betul, betul. Ya, memang kalau di level bank mungkin orang kaya yang bisa pinjam kan, Iya. karena ada. Iya. Nah, tapi kalau di level bawah, Iya, ini enggak. persoalan. Baik, baik. Baik, Prof. Ini kita akan bahas tentang ini lebih detail lagi di pertemuan kita berikutnya. Ya. Baik, jamaah sekalian, alhamdulillah itulah pembicaraan kita tentang gaya hidup halal ya. Baik secara zat, kita harus paham zat itu apa saja yang termasuk zat-zat makanan, minuman, kosmetik yang haram, dan kemudian juga secara tindakan gitu ya. Zatnya halal tetapi mungkin bisa menjadi haram karena tadi Perbuatannya. karena perbuatannya ya. Itu sebabnya mari kita terus tingkatkan literasi pengetahuan kita tentang gaya hidup halal karena sangat berpengaruh kepada
kualitas hidup kita dan diterima atau tidaknya ibadah kita kemudian nantinya. Baik, kita tutup kajian suruk kita kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Supardi dan Prof Nadra mengucapkan terima kasih pada jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil azim. Tugas dakwah adalah tugas kita semuanya, apapun posisi, jabatan, dan kedudukan kita. Kita wajib sesuai dengan kemampuan kita untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan dakwah. Apalagi melalui dakwah melalui televisi, misalnya melalui Kalam TV. Dakwah akan lebih tersebar pada semua bidang dan juga pada semua daerah ya yang terjangkau, misalnya oleh Al-Kalam TV ini. Tentu saja dalam kegiatan dakwah ini memerlukan biaya, donasi. Oleh karena itu saya mengajak kepada saudara sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita bantu. Mari kita dukung Kalam TV ini. Dan saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk ikut berpartisipasi aktif, apalagi dalam bulan suci Ramadan ini, untuk memberikan bantuan donasinya, dananya, infaknya. Mudah-mudahan semuanya akan berakibat positif dan baik bagi kegiatan dakwah kita. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.